萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Jia tua, mengapa kamu membangunkan saya? Bukankah aku memberitahumu bahwa dengan kondisiku yang berkurang saat ini, aku tidak akan bisa banyak membantu? Monster raksasa itu baru saja muncul ketika suara guntur yang membawa ketidaksenangan bergema di permukaan danau. Jia Xingtian, yang berdiri di atas danau, mengangkat kepalanya dan tersenyum pada binatang bersisik laut tenang. Dia berkata, "Orang tua, saya tidak mengganggu Anda. Lihat apa ini?" Jia Xingtian berbicara sambil melambaikan tangannya. Pil pembentukan tulang campuran itu menembus botol batu giok dan segera digantung di depannya, berkedip-kedip dengan kilau samar. Munculnya pil pembentukan tulang campuran segera menghasilkan aroma obat yang kaya yang meliputi danau ini. Binatang bersisik laut tenang mengendus aroma obat ini sebelum sesaat terkejut. Suaranya yang keras memiliki sukacita tambahan yang sulit disembunyikan. Pil pembentukan tulang campuran? Anda akhirnya mendapatkannya? Jia Xingtian tersenyum dan mengangguk. Tatapannya segera beralih ke Xiaoyan di pinggir danau dan tertawa. "Tuan Xiaoyan, kami akan menyulitkan Anda untuk apa yang terjadi selanjutnya." Xiaoyan mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Bahunya gemetar dan sepasang sayap api giok hijau muncul dari punggungnya. Sayap api mengepak saat dia perlahan-lahan bergegas ke langit sebelum berkedip dan muncul di dekat kepala besar kepala binatang bersisik laut tenang. "Siapa kamu?" Mata binatang raksasa itu menatap sosok kecil di depannya. Uap yang menyebar di atas tubuh binatang bersisik laut tenang tiba-tiba sangat berkurang. Sesaat kemudian, tiba-tiba berteriak keras, "Aura afinitas api pada Anda terlalu kuat. Tinggal jauh dari saya." Semua orang tercengang ketika mereka melihat binatang bersisik laut tenang bereaksi sangat kuat. Xiaoyan adalah yang pertama pulih. Dia melirik sayap api hijau giok di punggungnya dan tiba-tiba memahami. Orang besar ini adalah instan sihir air afinitas. Itu secara alami sangat takut pada sesuatu seperti api surgawi. Selain itu, api surgawi di dalam tubuhnya adalah penggabungan dua jenis api surgawi. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Tidak heran akan memiliki reaksi yang berlebihan. Dua suara hembusan angin tiba-tiba muncul dari bawah seperti binatang bersisik laut tenang sedikit panik. Jia Lao dan penasaran yang dihadapi sedikit Ziyan juga bergegas maju sebelum melayang di samping Xiaoyan. "Hehehe, orang tua, tidak perlu panik. Tuan Xiaoyan adalah seorang alkemis. Aura afinitas api di dalam tubuhnya secara alami sangat kuat. Pil pembentukan tulang campuran ini disempurnakan olehnya. Namun, beberapa metode tambahan diperlukan jika seseorang ingin sepenuhnya mengaktifkan semua efek obatnya. Karena itu, kamu harus bertahan sedikit." Jia Xingtian tertawa. Binatang bersisik laut tenang hanya sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian. Namun, itu tetap tidak berani membiarkan Xiaoyan terlalu dekat. Kondisi saat ini sangat mengerikan dan aura afinitas api di dalam Xiaoyan jauh dari apa yang biasa dibandingkan dengan api unggun Douqi. Jika ada kecelakaan yang terjadi, itu mungkin bahwa kehidupan lamanya akan dibuang di tempat ini. Orang ini terlihat sangat besar. Benar-benar tidak terduga bahwa itu sangat pemalu. Ziyan segera mengejek ketika dia melihat binatang bersisik laut tenang yang agak pemalu. "Gadis kecil, apakah Anda mencari kematian?" Binatang bersisik laut tenang mungkin takut pada Xiaoyan, tetapi Ziyan hanyalah makhluk kecil.
Itu secara alami tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Selain itu, karakternya sangat kejam. Oleh karena itu, dia berteriak dengan marah. "Cacing raksasa yang bau. Anda berani menjadi galak kepada saya. Anda adalah orang yang mencari kematian." Telinga Zian terguncang oleh suara guntur seperti itu sampai mereka menjadi mati rasa. Tangan mungil kecil Zian memegang pinggang kecilnya saat dia berteriak dengan marah. Ketika raungannya terdengar, ada cahaya berwarna ungu yang bertahan di matanya yang seperti permata. Mata binatang raksasa menatap Zian di depannya dengan marah. Binatang bersisik laut tenang baru saja akan mengaum dengan marah ketika tiba-tiba melihat cahaya ungu aneh di mata Zian. Binatang bersisik laut tenang segera merasakan tekanan yang tidak biasa yang menyebar dari dalam rohnya tanpa ada peringatan sebelumnya. Saat tekanan ini menyebar, tubuh besar pembentuknya tampaknya telah menerima semacam kekuatan pendorong yang menyebabkannya tiba-tiba tenggelam. Meski tubuhnya stabil setelah tenggelam sebentar kemudian. Namun, perasaan ini menyebabkan lautan badai terbentuk di hati binatang bersisik laut tenang. Mata binatang raksasa dipenuhi dengan semacam keheranan dan kaget. Mengingat kekuatannya, secara alami dapat melihat bahwa kekuatan Zian hanya di kelas doang. Namun, tekanan sebelumnya benar-benar meletus dari tubuh yang terakhir. Hanya ada dua kemungkinan alasan bahwa binatang ajaib akan merasakan tekanan seperti itu. Salah satunya karena ada celah besar di antara keduanya. Yang lain adalah karena garis keturunan seseorang. Kemungkinan pertama secara alami bisa dihilangkan. Ada celah ketika kekuatan Zian dibandingkan dengan binatang bersisik laut tenang. Jika ini kasusnya, hanya ada penjelasan kedua darah dalam tubuh Zian memiliki semacam efek menekan terhadap binatang bersisik laut tenang. Itu seperti tekanan yang menjadi kekuatan yang diberikan pada keberadaan yang lebih lemah. Gadis kecil ini sebenarnya juga binatang ajaib. Apa sebenarnya bentuk aslinya jika dia bahkan membuatku merasa tertekan dan takut? Jangan bilang kalau dia mewarisi darah sejak zaman kuno. Mata yang sangat besar menatap Zian di depannya. Itu lama kemudian sebelum binatang bersisik laut tenang tiba-tiba mengeluarkan suara raungan rendah dan dalam. Jika seseorang harus hati-hati mendengarkan suara itu, seseorang akan merasakan semacam perasaan yang lebih rendah. Transformasi gemuruh binatang bersisik laut tenang secara alami tidak dapat melarikan diri dari pemberitahuan Jia Xingtian yang sangat akrab dengan binatang itu. Meskipun wajah yang terakhir tidak berubah secara drastis, jantungnya sangat terguncang. Tatapannya samar-samar menatap Zian di samping sisi Xiaoyan dan merasakan perasaan tak percaya di dalam hatinya. Binatang bersisik laut tenang ini dianggap sebagai sejenis monster sihir yang langka dan kuat. Jika tidak, itu akan kesulitan mencapai peringkat ke-6. Namun, bahkan takut pada gadis kecil ini, J. Seperti apa status orang ini? Zian hanya mengangkat hidungnya setelah melihat penyerahan binatang bersisik laut tenang. Dia memberi Xiaoyan meringis dan mendengus bangga. Xiaoyan tersenyum dan mengusap kepala kecil Zian. Setelah adegan sebelumnya, dia juga lebih penasaran dengan bentuk asli Zian. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa binatang sihir yang tidak normal ini. Dia benar-benar mampu menyebabkan binatang bersisik laut tenang yang kuat seperti itu menjadi sangat takut. Baiklah, mari jangan buang waktu. Xiaoyan tersenyum kepada Jia Xingtian. Dia melambaikan tangannya dan pil pembentukan tulang campuran di tangannya juga bergegas ke depannya. Setelah itu, matanya melirik binatang bersisik laut tenang dan berkata, "Apakah kamu siap? Mungkin ada rasa sakit di awal. Terima kasih banyak." Bahkan dengan karakter arogan binatang bersisik laut tenang, dia tidak lagi berani bertindak sombong setelah kejadian sebelumnya. Melihat cara akrab antara Xiaoyan dan Zian, itu juga sedikit lebih sopan ketika berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum.
pikirannya bergerak dan gumpalan api hijau giok membungkus pil pembentukan tulang campuran dengan jentikan jarinya. Nyala itu melilit pil obat ketika terbang ke atas kepala binatang bersisik laut tenang. Pil obat dikelilingi oleh api. Sesaat kemudian, segel tangan Xiaoyan berubah dan api batu giok hijau tiba-tiba melonjak. Di bawah suhu panas itu, cahaya hijau yang padat tiba-tiba tersebar dari situ dan membungkus tubuh besar dari binatang bersisik laut tenang ke dalamnya seperti air terjun. Tubuh binatang bersisik laut tenang tiba-tiba mulai berputar mengikuti penutup cahaya yang aneh. Cara itu muncul seolah-olah itu agak menyakitkan, raungan dalam terdengar berulang-ulang. Mengangkat gelombang di permukaan danau. Jia Xingtian di sampingnya sedang melihat aksi binatang bersisik laut tenang dan menggosok tangannya agak cemas. Namun, dia tidak berani menyela ketika dia melihat ekspresi serius Xiaoyan. Makhluk rendah, dalam mengaum bertahan selama hampir 10 menit lebih sebelum mereka secara bertahap melemah. Pada saat ini, Jia Xingtian dengan gembira melihat berbagai cedera yang menutupi tubuh binatang bersisik laut tenang benar-benar mulai secara bertahap menunjukkan jejak disembuhkan. Cahaya hijau aneh itu memiliki dampak yang sangat besar pada luka-luka itu. Di bawah cahaya hijau yang menyebar, tidak hanya luka di permukaan binatang bersisik laut tenang berangsur-angsur sembuh, tetapi bahkan aura awalnya yang lelah perlahan-lahan naik saat ini. Sukacita di wajah Jia Xingtian secara bertahap menjadi lebih padat saat ia merasakan aura yang berkembang yang dipancarkan dari tubuh binatang bersisik laut tenang di depannya. Binatang bersisik laut tenang telah membantu memperjuangkan keluarga kekaisaran di masa mudanya dan telah menderita banyak luka. Namun, pada saat ini, secara berangsur-angsur memulihkan ke puncak kekuatannya di bawah pengaruh pil pembentukan tulang campuran. Ini tidak diragukan lagi kebahagiaan untuk keluarga kekaisaran yang layak dirayakan. Lampu hijau yang tersebar ke bawah dari langit berlanjut selama sekitar 1 jam. Selama periode waktu ini, pil pembentukan tulang campuran dalam api hijau gelap menyusut sampai beberapa kali lebih kecil dari sebelumnya. Jelas, sebagian besar sifat obat di dalamnya telah dilepaskan. Cahaya hijau yang menyebar terus selama setengah jam sebelum secara bertahap mulai melemah. Area yang tertutup oleh cahaya juga semakin kecil. Sesaat kemudian, pil pembentukan tulang campuran akhirnya berubah menjadi tumpukan debu di bawah suara teredam rendah. Cahaya hijau itu juga menghilang. Xiaoyan menghela nafas lega ketika pil obat menghilang. Dia menarik kekuatan spiritual bahwa dia telah menyebar dan bertepuk tangan sebelum berbicara dengan Jia Xingtian di samping sambil tersenyum. Cederanya sebagian besar sembuh dan harus dapat pulih ke kondisi puncaknya setelah beristirahat selama periode waktu tertentu. Terima kasih banyak, Tuan Xiaoyan. Anda dapat datang dan mencari kami jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan. Kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu jika itu ada dalam kemampuan kami untuk melakukannya. Jia Xingtian segera berbicara dengan kegirangan ketika dia mendengar hal ini. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menjawab dengan lemah, "Tidak perlu bagi Anda untuk membantu. Yang perlu dilakukan oleh keluarga kekaisaran adalah melakukan yang terbaik dalam pertempuran besar yang menentukan 2 hari dari sekarang. Itu alami." Jia Xingtian tersenyum sambil menjawab. Bahwa mata binatang bersisik laut tenang yang tertutup rapat juga tiba-tiba terbuka saat Xiaoyan sedang berbicara dengan Jia Xingtian. Aura tajam meletus dari tubuhnya sebelum menutupi seluruh gunung, menakutkan dan mengirim banyak burung yang terbang. Xiaoyan juga mengangguk puas saat dia merasakan aura kuat dari binatang bersisik laut tenang. Kekuatan ini memang layak untuk diintervensi. Meskipun kekuatan keluarga kekaisaran pasti akan melambung karena ini, dia hanya bisa berharap bahwa mereka tidak akan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan banyak modal karena ini. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkan binatang bersisik laut tenang, dia secara alami memiliki kemampuan untuk membiarkannya kehilangan kekuatan bertarungnya sekali lagi. Sudut mulut Xiaoyan diangkat ke busur saat dia melihat binatang bersisik laut tenang yang bersemangat,
yang menghadap langit dan mengaum dalam kegembiraannya. Xiao Yan saat ini secara alami tahu bagaimana menahan sesuatu tidak peduli apa yang dia lakukan. Meskipun tindakannya menahan diri mungkin sedikit ganas, semuanya akan secara alami maju ke arah yang baik selama keluarga kekaisaran menepati janji. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.